perempuan itu tidak ada di sini. Kamu gimana mungkin bisa ada di sini? Siapa yang bawa kamu ke sini? Bentar Bu. Ini pasti salah paham, Bu. Ada seseorang yang sengaja mempermainkan kita, Bu. Ini saya bisa jelaskan semuanya. Pasti ada yang mau fitnah saya. Semuanya sudah jelas. Apalagi yang mau kalian sembunyikan? Hah? Cuma kamu yang tinggal di sini. Siapa lagi yang mau kamu kambing hitamkan? Bawa Aisyah keluar. Oh, tunggu, saya bisa jelaskan semuanya. Lepaskan aku! Kenapa aku begitu tega termasuk adikku sendiri ke neraka? Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu kenapa? Ada apa sebenarnya? Aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu itu adalah sosok kakak yang sangat bertanggung jawab. Sangat baik. Jadi apapun yang sudah kamu lakukan itu sudah benar, Mas. Arif, cepat bakar. Bakar tempat ini sekalian sama pemiliknya. Ibu, maksud ibu mau bakar Mas Yudi, Bu? Kenapa? Selama ini kamu bilang saya lemah. Selama ini kamu ingin saya menjadi kuat lagi. Sekarang saya buktikan bahwa saya tidak lemah. Oh, tapi apa salah Mas Yudi, Bu? Kakakmu sudah memfitnah anakku. Dan dia sudah berbohong tentang Aisyah. Tapi, Bu, Dan saya tahu kalian berdua sudah melakukan bersama-sama. percaya sama aku, Bu. Ini pasti ada seseorang yang menjebak kita, Bu. Bukan salah Mas Yudi, Bu. Aku mohon, Bu. Arif, singkirkan dia. Bakar rumahnya. Baik, ayo. Mas, Mas, aku mau dibawa kemana? Mas, jangan buang aku, Mas. Jangan buang aku. Mas, Mas. Aku mau dibawa kemana? Mas. Sakinah tunggu. Ya Allah, Mas, apa yang Mas Arif lakukan? Kenapa Maya bisa teriak kayak begitu? Sakinah tunggu. Kamu kemana? Biarkan saja mereka. Kalau sampai Maya terbunuh gimana? Sakinah, biarkan saja. Apapun yang terjadi sama mereka, ini akibat ulah mereka sendiri. Mas, gak bisa kayak gitu. Gak ada satu orang pun yang pantas mati tanpa kehendak Tuhan. Kalau kita membiarkan mereka terbunuh, itu artinya kita gak ada bedanya sama mereka, Mas. Saya nikahkan dan kawinkan kamu, Wisma bin Imran, dengan putri saya, Sakinah. Berhenti! Mau menyelamatkan Sakinah dari kebodohan, supaya dia nggak menyesal gara-gara menikah sama orang miskin. Kamu
Sakinah, kita berbeda dengan mereka. Berbeda sekali. Kamu tahu apa yang membedakan kita dengan mereka? Kita ini penakut. Kita menjalani hidup sekarang seolah semuanya baik-baik aja. Nggak ada apa-apa yang terjadi. Amir telah merebut kamu, merampas kamu. Dan sekarang kamu telah menikah sama dia, bahkan punya anak. Gak ada yang bisa aku lakukan selain itu, Mas. Aku gak punya pilihan. Tiga-tiganya merampas calon istri aku di hari pernikahan aku sendiri. Tapi aku melakukan apa? Aku nggak melakukan apa-apa. Aku cuma diam. Memang, aku melanjutkan hidup sekarang. Aku menikah. Aku juga punya anak. Dan lihat kita sekarang. Bagaimana pasif menerima semua perlakuan mereka. Apapun yang dilakukan mereka, kita terima aja. Apa yang kita alami saat ini, karena kita terus-menerus menerima apapun yang mereka lakukan ke kita. Mereka menindas, menekan, bahkan menyiksa kita. Tapi kita nggak bisa melawan. Nggak pernah melawan. Mas, kita gak boleh berpikiran kayak begini. Keadaannya sudah berbeda, Mas. Aku sekarang seorang janda yang punya anak 2. Sedangkan kamu adalah sosok ayah dari satu istri, dari satu anak. Kita jalani hidup masing-masing, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, kita nggak bisa membiarkan ini terjadi, Mas. Kita harus berhentikan Maya, Mas. Ayo kita tolong Maya. Sakinah, tunggu. Arif. Ayo. Halo Bu, kita nggak perlu lagi repot urusan Maya Bu. Dia udah aku urus. Sakinah, kamu sekarang harus segera pulang sebelum Arif dan Bu Rahayu sampai di rumah. Biar mereka nggak curiga. Tapi gimana dengan Maya, Mas? Aku juga nggak tahu, Sakinah. Tapi kemungkinan besar Maya dan juga Yudi telah tewas terbakar di situ. Tapi ada bagusnya juga sih. Orang jahat seperti mereka memang pantas pendapatannya. Semoga mereka semua tenang ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu. Sakinah, kenapa kamu berdoa untuk mereka? Harusnya kamu berdoa untuk penduduk desa ini. Mereka layak mendapatkannya. Aku itu mendoakan untuk semuanya. Aku mendoakan Maya, juga Mas Yudi. Semoga dosa-dosa mereka diampuni sama Allah. Kenapa kamu mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosanya? Harusnya kamu mendoakan mereka biar masuk neraka. Disiksa setimpal dengan dosa-dosanya. Lepaskan aku! Aku gak mau masih terpanggang di sini! Aku harus keluar! Aku gak mau mati di sini! Aku harus bakar talinya!
demi sedikit, kalian akan membayar semua ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena Engkau telah mempermudah segala jalan bagi hamba untuk melewati saat-saat sulit ini ya Allah. Tanganku cacatku. Aku sudah bilang sama kamu supaya sampaikan ke Restu supaya menjauhi kamu, tapi kamu tidak pernah mau dengar. Justru kamu mempengaruhi pikiran Restu yang lemah. Sekarang ini akibatnya. Kamu saya tidak pernah mempengaruhi Restu. Mana buktinya? Mana? Restu berani melawan saya dan keluarganya. Sini kamu. Tundukkan wajahmu. Aku sudah bilang berkali-kali, jangan pernah menatap aku langsung. Itu di depan kita mobilnya Bu Rahayu. Iya mas, gimana nih mas? Sakinah, kamu tenang aja. Pokoknya kamu harus sampai lebih dulu di rumah Bu Rahayu. Ya, biar nggak ketahuan. Aku akan cari jalan pintas. Sekarang ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Hah? Turunkan mata kamu. Apa yang harus kuceritakan? Ibu Rahayu pasti sudah mendengar cerita Judo dari Restu. Kalau ceritaku berbeda, nanti semuanya akan terbongkar. Ayo kamu cerita. Kok malah diam? Aku nggak tahu Bu. Nggak tahu bagaimana. Siapa yang melakukan? Aku nggak tahu Bu. Pada saat itu aku lagi di gudang, terus tiba-tiba aku disekap dan aku langsung pingsan. Dan ternyata ada Mas Yudi di sana. Jadi maksud kamu, Yudi yang menyekap kamu? Aku nggak berani ngomong seperti itu Bu. Tapi kemungkinan